Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tajwid, hukum qalqalah dan hukum idgham. Ya, hukum idgham dan qalqalah. Hukum tajwid. Hukum idgham. Idgham. Apa artinya idgham? Ya, idgham itu adalah memasukkan huruf, ya, huruf yang pertama ke dalam huruf hijaiyah yang kedua sehingga membentuk satu huruf yang bertasydid. Bertasydid. Apa contohnya? Jadi dalam nun sukun dan tanwin. Tanwin itu ada fathatain, kasratain dan dhammatain. Nun sukun, nun bertemu dengan ya misalkan, ya. Jadi suara nun itu hilang, ya. Yang dimasukkan itu adalah suara huruf ya, sehingga seolah-olah huruf ya itu bertasydid. Jadi itu yang dimaksud dengan idgham, memasukkan huruf pertama ke dalam huruf hijaiyah yang kedua sehingga membentuk satu huruf yang bertasydid. Kita lanjutkan. Jadi idgham itu ada pembagiannya dalam hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama disebut dengan idgham bigun. Idgham bigunnah. Jadi idgham bigunnah itu ada hurufnya. Ada empat hurufnya. Huruf apa saja? Ya, mim, nun, waw. Atau sering kita singkat sebut dengan ya. Jadi jika ada nun sukun bertemu dengan empat huruf ini, ya, mim, nun, waw, maka hukum bacanya disebut dengan idgham bigunnah. Bigunnah itu artinya dengan dengung. Jadi bacaan memasukkan nun sukun ke dalam huruf idgham bigunnah itu dengan dengung. Contohnya apa misalkan? Silakan buka pada surah Al-Baqarah. Carikan contoh idgham bigunnah. Apa? Ayyamam Mana contoh yang kamu temukan? Ayyamam ma'dudat. Jadi dia masuk
masuk suara mim karena ada nih mim berharokat fathatain bertemu dengan mim. Jadi pembacanya disebut idgham. Contoh yang lain. Mayyakulu kalau bacaan yang biasa itu apa ini? Coba baca man yakulu. Tetapi pembacaannya itu benar, maka suara ya ini dimasukkan, suara nun ini menjadi hilang, tetapi harus didengungkan. Nah, seolah-olah ya ini menjadi mempunyai tasdid. Coba baca. Ya, berarti harus didengung. Didengung. Mayyakulu. Contoh yang lain yang mengandung huruf waw. Apa? Syai. Yang nun sukun, yang ada nun sukunnya. Silahkan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ada yang ada huruf wawunya, yang pakai nun tanwin di semua surah. Coba ya, coba apa yang pakai nun sukun. Oke, contoh selanjutnya itu adalah ada pada surah At-Taghabun, ya, ada nun mati bertemu dengan mim. Wa ka'ayyim min qaryatin, wa ka'ayyim surah At-Taghabun, bukan At-Taghabun, At-Talaq atau At-Talaq. Wa ka'ayyim min wa ka'ayyim bunuh dia itu. Oke, contohnya itu ada dalam surah At-Taghabun ayat 11. Surah 11 ada nun sukun bertemu dengan min. Asaba min musibatin. Asamim asaba min Ada apa di sini? Ada nun sukun bertemu dengan mim. Asaba min musibatin. Yang selanjutnya itu ada contoh pada surah Al-Hasyr. Au min wara'i.
au miu waro au miwa dan mati bertemu dengan ya. Bagaimana membacanya? Ulangi satu kali lagi. Ya. Nun sukun bertemu dengan ya sudah, nun sukun bertemu dengan mim sudah, nun sukun bertemu dengan waw, nun sukun bertemu dengan apa yang belum? Ya, nun sukun bertemu dengan nun. Ada dalam surah Al-Ahqaf. Ada nun sukun bertemu dengan nun. Illa sa'atam min nahar. Min nahar. Surah apa tadi? Al-Ahqaf. Ada nun sukun bertemu dengan nun. Bagaimana bacanya? Oke, jadi setiap ada huruf hijaiyah setelah nun sukun maka itu dimasukkan. Nun sukun itu suara huruf nun sukun itu menjadi hilang dan seolah-olah huruf idgham bigunnah itu menjadi huruf yang bertasdid. Oke. Yang selanjutnya idgham bila idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu ada dua, ro dan lam. Dan ro dan lam. Kalau ini dimasukkan huruf idgham bila gunnah, suara nusuk itu menjadi hilang, tetapi tidak dengan dengung, tidak dengan dengung. Apa tadi arti idgham? Terus memasukkan huruf hijaiyah, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua yang membentuk satu huruf yang bertasydid. Idgham. Kalau idgham bila gunnah sama tetapi tidak dengan dengung. Bedanya itu berarti dengan dengung dan tidak dengung. Oke. Hurufnya ada berapa? Ada dua. Apa saja? Ro dan lam. Contoh dalam Al-Quran, hukum idgham bi gunnah apa? Tanwin, nun sukun bertemu dengan ro dan lam. Nun sukun bertemu dengan lam. Ya. Nah, ini saja. Min rahikin. Min rahim. Min rahikin karena tanpa dengung. Ya, coba bagaimana bacaannya? Min rahikin. Tetap dimasukkan huruf nun sukun huruf tambah ke dalam kedua. Suara tasdid tapi tidak dengan dengung. Itu nun sukun bertemu dengan
ro. Selanjutnya nun sukun bertemu dengan lam. Ini saja. Lam. Udah diri Pak. Lam. Kalau bacaan biasa apa bacanya? Lam. Tapi pembacanya itu lebih benar menjadi ya. Jadi itu pembahasan materi tentang untuk tajwid, pembahasan tentang idgham. Dengan itu dalam nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi dua. Dan serta huruf dan catatan sudah saya sampaikan. Jadi saya harapkan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sehingga nanti dalam bacaan di Al-Quran bisa dipraktekkan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.